أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pertamanya yang dan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sore hari kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat Islam yang saya sarapan yang sehingga kita masih dapat berkumpul berwajah bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan bulan puasa di hari ke-13. Mudah-mudahan harapan kita semuanya kiranya ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini baik yang wajib maupun yang sunnah kiranya mendapatkan ridho serta diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk berbagai hari banan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang kita mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebelum kita mulai kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Tentunya yang pertama kita ajak kepada kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, dan juga para guru kita. Wabil khusus buat yang hadir akan tidak ada pada sore hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat dan rezeki untuk segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya wa ala kulli yang sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga salawat untuk almarhum Bapak Haji Muhammad bin Bulan, almarhumah Ibu Nurjah binti Arab bin Bulan, dan almarhumah Siti Sarah binti Bulan. Mudah-mudahan almarhumah diterima ibadah salatnya di bawah segala macam diampunkan hapus segala dosa yang mudah-mudahan diampuni Allah bin Sayyid dan juga Allah surga kebesaran dan umatnya diluaskan dalam rezekinya, dimudahkan segala dosanya Allah yang berusaha yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga bersama berwasiat sejak hari itu sebanyak 40 bis atau 40 dus yang mana almarhumah Ibu Mirah binti Karama, almarhumah Bapak Jadwal bin Jamil, almarhumah Ibu Ratna binti Karama, dan almarhumah yang almarhumah diterima ibadah salatnya di bawah segala yang budaya yang dosa dan kesalahan orang yang punya Allah bin dan juga bapak dan keluarga diberi kesehatan lahir dan batin, tidak ada segala usaha-usahanya di bawah segala rezekinya. Allah yang berusaha dengan Allah yang segala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga saudara yang diterima untuk para Allah demi berlangsungnya kegiatan di masjid ini, mudah-mudahan Allah senantiasa bersama dan membatin di luar segala rezeki
jadikan amalnya amal yang sempurna yang sangat bagus pahalanya, dan juga luas dari amal rezekinya, dan juga buat yang berinfak sedekah untuk pembangunan para masjid, mudah-mudahan bisa terbaik lahir dan kembali, dan juga diluaskan amal rezekinya dan menjadikan sedekahnya sedekah yang sempurna yang sangat bagus pahalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa inna ma ju'ilal imamu liyutamma bihi wahda an tuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah. Fa inna maka sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti bihi kepadanya wahda, dan hati-hatilah kamu menyertai kepada imam fi syai'in pada sesuatu minal af'alis shalah, daripada pekerjaan-pekerjaan salat. Baik, ini pemberitahuan buat kita selalu jamaah yang sholat berada di belakang imam atau sholat makmum. Ketika kita bermakmum kepada imam, siapapun yang menjadi imamnya, jadi di sini Pak Imam ju'ilal imamu liyutamma, tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Misalkan kalau imam takbir berarti kita takbir. Kan dalam hukum sholat ada hukum fi'li, ada hukum qauli, ada qalbiyun, qauliyun, fi'liyun. Kalau qalbiyun pekerjaannya niat dalam hati, kalau qauliyun ucapan, kalau sholat itu harus ngomong. Yang ketiga fi'liyun pekerjaan, contohnya seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau ruku dan ketika bangun dari sujud. Jangan lupa ya. Jadi misalkan kita begini, kalau kita sholatnya, ini yang bagi yang paham, ya tidak saya menyatakan masalah masalah khilafiyah atau qur'iyah. Disebut khilafiyah salah satu contoh misalkan kunut itu kan masalah khilafiyah, masalah qur'iyah. Nabi tidak pernah melaksanakan kunut di masjid karena apabila kunut maka akan memberatkannya, maka takutnya wajib. Dan Nabi pun mengerjakan sholat tarawih cuma sampai 6 hari di masjid, lainnya di rumah. Takut sholat itu jadi wajib. Kalau wajib kan kalau kita nggak melaksanakan itu sama kayak disebut sholat sunnah. Yang meneruskan siapa? Umar bin Khattab dan para sahabat. Nabi di sholat dan seterusnya. Takutnya wajib berat. Begitu pula dengan kunut. Itu masalah khilafiyah atau qur'iyah, tidak usah dibahas. Dan apabila kita sholat di belakang imam, baik yang Muhammadiyah, yang NU, yang Persis, kalau di belakang imam sih, ketika imam mengucapkan Allahumma bina, kita harus mengatakan itu namanya disebut mengikuti imam. Itu yang undang-undang saya bukan yang mau berarti pertama ketika kita mengucapkan usul di fardhu subhi rakaat mustaqbilah berarti adaan makmum. Kalau makmum itu ikuti segala pekerjaan imam harus kita ikuti. Itu yang mengerti. Kalau yang mengerti kan begini aja, gitu ya. Masalah yang harus dibahas. Cuma ini menyatakan di sisi dalam kita seperti itu penjelasannya. Kita harus ikuti imam dalam sholat. Kalau sholat subuh, kalau misalnya kita sholat di tempat lain, kita imamnya kalau kita ikutin, jangan teman-teman kita langsung bolong sendirian, batal. Makanya wajib ikuti imam, gitu ya. Biar sedikit mengerti juga masalah kita, ya. Jangan sampai kita sholatnya asal-asalan dan sholat tidak ya.
sholat nggak boleh, karena di situ beritanya aqimus sholat, dirikanlah sholat, mendirikan sholat dengan mengerjakan kita. Kemudian wahdar antuqorinahu bisyai'in, dan hati-hatilah kamu menyertai kepada imam bisyai'in pada sesuatu min af'alis sholat, dari pekerjaan sholat. Fadlan, terutama antataqaddam alaihi, kamu mendahului kepada imam. Ini hati-hati kita. Makanya kadang-kadang kalau imamnya Allah nggak bareng-bareng, misalkan kita sami Allahu liman hamidah, imam belum Allah begini Pak, di belakang makmum yang seperti itu pada hari kiamat kata Allah akan dirubah wajahnya seperti itu, kerah katanya, karena sholatnya mendahului. Karena imam belum mau langsung Allah, takut jamaah ikutin. Sami Allahu liman hamidah, di belakang Rabbana wa lakal hamd, kita begitu. Imam belum baru. Kan kita imam belum sami Allahu hamidah itu lama, tidak sebentar kemana. Jangan langsung begini di belakang. Ya, itu banyak yang begitu. Ya, baik rukuk atau sujud. Itu namanya mendahului pekerjaan imam. Sama kayak kita ya, nggak bersembarangan namanya saudara. Walladzi yanbaghi an taj'ala af'alika fi sholatika tabi'atan li af'alihi bil isri. Walladzi, dan yang semestinya ialah kamu harus menjadikan af'alaka, semua pekerjaanmu fi sholatika, dalam sholatmu, tabi'atan, mengikuti li af'alihi, kepada pekerjaan-pekerjaan imam, bil isri, semuanya. Ya. Makanya ketika imam Assalamualaikum warahmatullah, saya yakin cepatan jamaah. Assalamualaikum. Belum imam yang kedua kiri, dia udah salam ke kiri duluan. Maka bisa membatalkan sholat. Dan ketika kita salam, jangan sampai kita salam Assalamualaikum warahmatullah, sama badan tidak boleh bergerak. Yang bergerak cuma kepala. Assalamualaikum warahmatullah, badan tidak boleh begini. Kalau begini berubah tempatnya ya. Makanya kalau itu Assalamualaikum warahmatullah, ini langsung tekan Assalamualaikum, selesai duluan. Makanya ketika imam salam yang ke kiri, baru makmum ke kanan. Ketika kita imam yang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, baru jamaah salam ke kanan. Ya, namanya salam yang pertama itu selesai. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yufidu wa yarfa'u qabla al-imami, orang yang menurunkan kepada kepalanya, yang menundukkan kepalanya, wa yarfa'u, dan mengangkatnya, qabla al-imami, sebelum imam. Saya ulangi Pak, alladzi yufidu wa yarfa'u qabla al-imami, dan orang yang menundukkan kepalanya, wa yarfa'u qabla al-imami, dan mengangkatnya sebelum imam. Innama nasiyatihi biyadis syaitani, sesungguhnya ubun-ubunnya orang itu lis syaitani, dipegang tangan setan. Ya, saya kata ini kata Nabi Pak. Jadi jangan sampai kita ngangkat ke tunduk duluan, ngangkat kepala dulu. Harus mengikuti imam. Wa alaika, dan mesti kamu bil mubadarati ila shaffil awali, buru-buru datang kepada shaf yang pertama. Wal muzahamatin alaihi min ghairi idza'in, dan berdesak-desak menuju kepadanya tanpa menyakiti orang lain. Ini kalau sholat disuruh, kalau imam udah mengatakan lurus dan
itu harus sudah barisan depan. Ini malah pada di belakang aja bapak-bapak di sini. Bukannya buru-buru isi besar, malah bikin di belakang. Ya. Pertama yang harus satu itu di belakang imam ke kanan. Yang pertama di sini ke kanan terus diri. Nanti bikin lagi di sebelah sini di situ setelah nusap. Udah mana selalu fakadilu atau selalu suparu itu suruh merapatkan usap. Ini malah berdiri di sini cuma ya. Ini bagi yang sudah tahu ngaji ini Pak dulu di depan. Bapak sudah tahu udah ngaji dengar ya asal usap. Tapi bandel-bandel ya. Kita saya tahu orang sini bercanda. Kita depan ya pada maju lagi. Pertama kantor ya. Soalnya mau di belakang ya. Ini saya rasa yang depan. Yang paling depan paling bagus Pak. Yang paling depan yang penting kalau kita bisa mengganti imam, jangan sebelah sini. Sebelah situ atau sebelah sana ya. Harus bisa ganti imam. Jadi di sini wa alaika dan mesti kamu kita nih bil mubadarati ila safil awwali buru-buru datang kepada saf yang pertama. Orang pengen buru-buru yang pertama orang itu. Wal muzahamati alaihi dan berdesak-desak menuju padanya. Orang-orang itu pengen buru-buru bagaimana cara supaya ada saf yang paling depan. Min ghairi idain tanpa menyakiti orang lain. Yang penting jangan menyakiti orang lain. Wahdar antara akhara anhu ma'a imkani taqaddumi ilaihi dan hati-hati kamu memundurkan diri anhu ma'a imkani dari saf awal imkani beserta imkani taqaddumi ilaihi maju kepadanya. Kita bukannya maju malah mundur dari yang pertama. Maka kata Nabi bahwa Rasulullah SAW la yazalu tidak henti-hentinya suatu kaum yang memundurkan diri yakni dari saf al-awwali yang awal yang pertamanya hatta sehingga yuakhirahumullah mengakhirkan Allah kepada mereka ayatan fadlihi yakni dari karunia-Nya. Jangan sampai kita tidak mendapat karunia Allah dalam sholat kita. Ini upaya khawatir bukan kita masuk paling depan mundur. Anak pada berdiri aja kayak gitu. Makanya sebelum imam mengucapkan sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam sholat atau aku minggu dalam sholat itu tidak perlu sholat depan. Tinggal bikin dari sini ke sana kan. Yang baik begini. Bulan kosong di sini dari sono ada. Kalau bilang tidak mengerti sudah keluar. Kalau dikomenkan gak enak kalau komen padahal ngasih tahu gitu. Jadi imam pun wajib memberitahukan kepada jamaah. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mendapat karunia Allah wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Tuh. Ya sudah ulang. Wa qala alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala safil muqaddimah wa kana sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna 'ala safil muqaddimah bersolawat kepada ahli shaf yang pertama yang terdepan. Wa kana shalawatullahi alaihi dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lis-shafil awwali memohonkan ampunan untuk orang yang sholat di shaf yang awal yang pertama. Nabi memohon ampunan kepada orang yang paling sholat terdepan. Maka oleh malaikat mengucapkan sholawat dan salam. Enak gimana sholat paling depan ya? Dimulai di belakang. Sekarang ya masyarakat udah tahu di depannya. Biar di belakang satu ke depan. Makanya kenapa dikatakan yang paling utama yang takwanya? Jadi datang pertama maju di depan, datang pertama berdatang lagi di sini kan tertib. Tapi begitu kan disebut orang-orang yang aswaja, ahli sholat wal jamaah. Sholatnya susah diatur. Kalau bapak-bapak sholat di daerah roda-roda di cabang, di Ponana, nggak ada kosong Pak. Begitu datang langsung maju ke depan. Ini misalkan mau sholat sunnah belum ada, tapi di depan datang udah penuh begitu ada ini udah dua sholat.
langsung nggak ada yang kosong. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna bersolawat ala shofil muqaddimah, kepada ahli shof yang terdepan atau yang pertama, bersolawat kepada orang yang sholatnya barisan paling depan atau pertama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lis-shofil awwali, memohonkan ampunan untuk ahli shof yang pertama. Salasan 3 kali, warisani, dan untuk shof yang kedua marotan, yaitu 1 kali. Kan enak Pak ya, kalau sholat ke depan dapat ampunan daripada Nabi. Kalau Nabi berdoa apa? Mustahil, 0% tidak diterima. Udah pasti dikabul diterima doa Nabi, yang doa Nabi yang berdoa, yang mengaminkan malaikat, nggak mungkin tidak diterima. Pentingnya kalau doa kita belum tentu kudunya saya bilang, kalau kita disuruh berdoa terus menerus pasti diterima doanya, tapi kapan tidak tahu. Kemudian wa alaika bi russi sufufi wa taswiyatiha, dan mesti kamu merapatkan semua sholat, wa taswiyatiha, dan meratakannya. Paling kunta, maka jika kamu imaman menjadi imam, kana amru bidzalika, maka ada penyuruh yang demikian itu minka dari kamu, ada lebih kuat. Wa hada amrun muhinun, dan inilah urusan yang penting. Fi syar'i, di dalam hukum syara. Wa aksarun nasi, dan kebanyakan orang-orang pada para dai anhu daripadanya, wapadana, dan sesungguhnya telah ada dari Rasulullah SAW yang risu ala dalika, sangat menginginkan kepada yang demikian itu, wayatawalla lahu, dan dia menangani pekerjaan-pekerjaan itu binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi pekerjaan itu suruh meluruskan merapatkan sholat, itu sudah biasa. Wa yaqulu, dan ia bersabda, litusawwu sufufakum, mesti kamu meluruskan sholat kamu, awla yuqaliban Allah, atau pasti membedakan Allah baina qulubikum, antara hati-hati kamu. Wa yaqulu bisabil fardi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya menuruti wa yaqulu, supaya menutupi lubang-lubang shof, wajati nafsi biyadihi, dan Allah dariku di tangan dia, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan, ia dahulu fi khilali sifi, masuk di dalam shof-shof, seolah-olah ka'annahu kataku, setan itu yang dilbananos digoreng, seperti kambing atau kambing yang masih kecil. Jadi ketika shofnya longgar itu, bahwa kata Rasulullah seolah-olah setan itu langsung masuk menyelinap di samping kanan kiri kita shof, yang seolah-olah dia seperti anak kambing, langsung menutupi rapat shof. Makanya luruskan dan rapatkan shof, bukan berarti minta kaki, harus rapat shofnya, jangan longgar ya. Masih lama ya? Kalau dulu sih ya. Kalau Ramadan ini kasihnya apalagi yang ceramah subuh, haus. Kalau yang mendengarkan mah ya ngantuk paling itu kan rasanya. Terus sampai jam 8 terus ya ngomong kaki ceramah subuh kasih. Wa alaika, dan mesti kamu bil muhafadzati ala fi'li sholawati, memelihara mengerjakan sholat fardu al-khamsi yang 5 itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ma'al jamaati, dengan berjamaah. Dan mesti kamu itu harus, tidak wajib. Kalau jamaah wajib ayo. Tapi keutamaan berjamaah beda dengan sholat munfarid. Tapi Nabi sholat jamaah di rumah, sholat
Dan mesti kamu memelihara jamaah ala dalika. Begitu fa inna sholat berjamaah itu tadharu ala sholatil munfarid bisa wa isrina, melebihi nilainya atas sholat munfarid atau sendiri dengan 27 derajat pahalanya ya, daripada sholat munfarid sendiri. Makanya gak enak kalau sendiri, mendingan berjamaah dari tinggal imam doang, tinggal nangkel kalau di mobil Pak, mau di mana ke samping duduknya, mau di dalam gabungan, yang penting itu masuk dalam masjid. Jangan sholat sendiri, kecuali kita darurat boleh sholat, utama sholat berjamaah. Jadi lebih sholat munfarid sendiri. Karena di hadis sahih sebagaimana keterangan di dalam hadis yang sahih. Hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahdar antada as-salata fil jama'ati li ghairi udrin aw li udrin ma'asidin. Dan hati-hatilah bahwa kamu meninggalkan sholat berjamaah li ghairi udrin tanpa adanya udzur, aw li udrin ma'asidin atau karena udzur yang rusak. Kalau kita tidak ada udzur itu, misalkan sesuatu yang tidak bisa kita berjamaah itu, baru bisa meninggalkan. Atau sakit yang begitu parah nggak bisa berjamaah. Cuma kalau cuma pusing, jadi dulu Pak, cuma masuk angin dikit, ya itu bukan udzur namanya. Biasanya bukan udzur yang masih yang rusak. Ya. Makanya harus itu kadang-kadang pusing dikit kita kayak dulu ya ke masjid ini. Lagi masuk angin saya aduh puyeng banget tidak ke masjid dulu. Itu saya Pak, bukan bapak-bapak, itu saya bukan bapak-bapak ya, saya sendiri. Bisa ngomong nggak Bapak? Itu siapa Pak? Saya. Nggak ngomong tapi saya. Wa mahma jikta ila mawdi'il jama'ati fawajadtaha qad suriyat aw qadat fi baitika tabtagi bidzalika. Dan di mana kamu datang ke tempat berjamaah sholat, fawajadtaha, lalu kamu menuntut berjamaah itu qad suriyat aw qadat, sudah dilakukan, aw qadat atau kamu duduk fi baitika, di rumahmu, tak lagi kamu mencari bidzalika dengan selamatan, demikian itu keselamatan fid dinika dalam agamamu, payah bagi maka selanjutnya. Apabila misalkan sholat berjamaah sudah dilakukan di masjid, kita ketinggalan karena kita duduk aja di rumah, maka kita bergegas-gegas menuju masjid dan menunggu agar ada orang lain yang belum sholat, maka kita harus sholat bersama berjamaah. Begitu Pak perintahnya. Kita ketinggalan di rumah, tetap berangkat ke masjid dan menunggu yang lain untuk berjamaah kembali. Antaduna ilaika, dan kamu mengumpulkan kepadamu may yusalli, yaitu orang-orang yang melakukan sholat, maka liyahsulalaka sawabul jamaati, bersamamu supaya hasil bagimu pahala sholat berjamaah, wa taslima minal wahidi, dan selamat dari ancaman, wa tahdidi, dan menakut-nakuti al-wahidi yang datang fitar bihat dalam meninggalkan sholat misal berjamaah. Qaulihi, seperti sabda Nabi SAW, liyang tahiyanna aqwamun antara il jamaati awla ahriqanna buyutahu. Nabi, hendaklah berhenti kaum-kaum dari meninggalkan berjamaah sholat, awla ahriqanna, atau benar-benar aku akan membakar buyutahu, rumah-rumah mereka. Nabi mengancam Pak bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur sebab. Niscaya apabila mereka tahu pahala berjamaah itu pada sholat tersebut, niscaya mereka akan menangkap dari rumah ke masjid itu berjamaah. Kalau dikasih tahu pahalanya, kasih lama Pak ya? Kasih tahu aja Pak kalau ada yang mau Pak ya. Ada lama lagi. Wa qali alaihi salatu wasallam, dan sabda Nabi
siapa orang yang mendengar nidaa panggilan sholat atau muadzin mengumandangkan farigon sedang ia selesai lagi sehat, falam yujib lalu ia tidak menunaikan atau tidak memenuhi fala sholat lahu maka tidak ada sholat baginya. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas laqad ra'aituna wa ma yatakallam, sesungguhnya saya melihat, kata Ibnu Abbas, tidak ada yang meninggalkan dari anha dari berjamaah itu yakni sholat yang berjamaah illa munafiqun kecuali orang munafik. Ketika dipanggil oleh panggilan maka dia tidak datang, sedangkan dia sehat tidak ada uzur. Kata Ibnu Abbas, berarti tidak aku lihat kecuali orang itu munafik. Lebih berat lagi keterangannya. Namanya asar perkataan para sahabat. Kalau dari Nabi itu hadis. Kita luar biasa kalau kita bahas. Illa munafiqun maklumun nifaq yang dari yang diketahui kemunafikannya walaqad dan sesungguhnya terjadi kana rajulin seorang laki-laki yu'tabihi didatangkan dari ala ahli dari zaman Rasulullah SAW yuhada baina rajulaini digendong antara dua laki-laki sehingga dia diberdirikan di sofi di dalam sholat berjamaah. Walaupun orang laki-laki sakit, saking pengennya datang berjamaah, maka digendong dari negara yang jauh dari apa namanya disebut firqah atau disebut seperti golongan-golongan di zaman seperti itu saking pengennya sholat berjamaah sampai digendong untuk tempat yang ada berjamaah. Wa idza kana ada tasbihi dan apabila ada ancaman karena ini semuanya dalam meninggalkan sholat berjamaah, maka apakah keadaan dengan ancaman dalam meninggalkan sholat Jumat? Allati hiya fardu ain yang